Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di frekuensi kesayangan kalian. Mana lagi kalau bukan di 23,6 Real Radio FM. Radio tanpa kebohongan. Selama 30 menit ke depan, penyiar akan menemani kalian nih di acara ngos-ngosan. Ngobrol sambil ngopi santuy. Oh iya, BTW gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik sehat jasmani, sehat rohani, sehat material, sehat semuanya deh. Kenapa sih harus sehat? Soalnya ini tuh berkaitan nih sama tema ngos-ngosan pada hari ini. Temanya itu lagi viral di semua dunia malah. Temanya adalah keluh kesah pandemi corona. Nah, di sini penyiar nggak sendirian nih. Penyiar ditemenin sama seorang narasumber. Pasti kalian penasaran bukan? Makanya jangan kemana-mana. Tetap di frekuensi 23,6 Real Radio FM. Radio tanpa kebohongan. Yeah. Oke, sebelum masuk ke acara ngos-ngosan, kita dengarkan dulu nih lagu requestan dari kalian para pendengar. Kita lihat dari siapa ya? Oh ini, Farhan Syahadani. Yang katanya hari ini beliau merupakan hari terbaik dalam hidupnya. Dia request lagu SpongeBob SquarePants Best Day Ever. Selamat mendengarkan. Mr. Sun came up and he smiled at me. Said it's gonna be a good one, just wait and see. Jumped out of bed and I ran outside, feeling so extra ecstatic. It's the best day ever. It's the best day ever. I'm so busy, got nothing to do. Spent the last 2 hours just tying my shoe. Every flower, every grain of sand is reaching out to shake my hand. It's the best day ever. It's the best day ever. Sometimes the little things start closing in on me. When I'm feeling down, I wanna lose that frown. I stick my head out the window and I look around. Those clouds don't scare me, they can't disguise this magic that's happening right before my eyes. Soon Mr. Moon will be shining bright, so the best day ever can last all night. Yeah, the best day ever's gonna last all night now. It's the best day ever. It's the best day ever. It's the best day ever. It's the best day Suruh perkenalan aja kali ya. Monggo. Hai pendengar, nama saya Daniel Maes. Ya, saya dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Ya, saya temenan Napi lah intinya. Santai aja kali ya. Saya kan udah lama nih nggak kesini. Jarang banget saya di Tangerang. Saya juga udah jarang ketemu sama Mahes ini. Kabarnya gimana, Hes? Ya, kabar gue absolutely fine lah. Alhamdulillah baik ibaratnya. Oke. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya kita tuh pakai campur kode ataupun bahasa kita kurang baku. Gimana ya biar
suasananya adem aja sih, relax gitu. Soalnya kalau misalnya terlalu baku, jadinya kaku gitu podcastnya. Jadi didengar juga kurang enak. Kan lebih enak kayak gini nih pakainya lu gua gitu. Kita nggak bermaksud buat kasar kok. Insya Allah sih kita nggak pakai kata-kata kasar. Ya intinya campur kode kayak lu gua ini udah biasa lah di daerah sini, di Tangerang. Kemudian apa ya? Jadi Mas ini kan mahasiswa nih. Nah, pasti dia ngerasain dong hal-hal yang ngerepotin bagi dia gara-gara adanya wabah ini, pandemi ini. Mungkin Mas mau sharing gimana sih suasana suasana kuliahnya gara-gara ada pandemi ini? Hmm, kuliah saya nggak cuman saya sih, cuman rata-rata hampir semua kampus kan diliburin tuh, diganti jadi online, jadi learning. Selain ya ada ada ininya sih, ada nggak enaknya dari learning karena selain tugasnya banyak, pasti banyak banget tugasnya. Dan juga lu dikasih materi dengan tugas yang sekejam itu, ibaratnya lu pasti ngerasa kayak apa, capek gitu atau pusing sendiri, bingung gitu. Cuman karena emang mahasiswa tuh udah bukan cuman disuapin kan, jadi lu harus searching, harus research sendiri sama apa yang disuruh kan. Cuman ya nggak usah nggak usah dibikin pusing sih. Kalau kata Joker, apa namanya, kalau kata Joker, apa, all it takes is a little push. Lu cobain dikit aja dulu, lu cobain dulu aja sedikit sedikit. Besoknya pasti lu ketagihan. Makanya lu kalau ada tugas nggak usah lu bikin pusing, lu jalanin aja, nggak usah dibikin pusing. Oke, itu sih menurut gua tentang e-learning ini nih, yang lagi kita sama-sama eh, sama-sama kita lakukan lah bersama. Ya ngelanjutin dari Maya sih, bener juga sih. Ini wabah ini ya termasuk repotin banget. Ya gara-gara adanya e-learning ini. Nah, di learning sendiri itu kan juga banyak lah masalahnya. Contohnya itu kayak tugas yang numpuk. Nggak numpuk malah, kayak keroyokan gitu. Orang mah ngasih tugas satu-satu. Seharusnya tuh dosen koordinasi sama dosen lain buat ngasih tugas satu-satu gitu. Udah gitu juga apa ya, e-learning juga kayak saya sendiri nih. Di rumah saya tuh saya nggak ada wifi. Otomatis saya kan belinya kuota. Dan itu tuh boros banget buat saya. Dan juga kita kan udah gede, malu juga kalau misalnya minta uang terus sama orang tua buat beli kuota. Kuota juga nggak murah sekarang. Langsung lanjut aja deh. Kayak saya sendiri nih, saya tuh kayak punya banyak keluh kesah gitu sama sama pandemi ini, sama COVID-19 ini. Saya langsung tanya ke Maya saja deh, dampak dari COVID ini apa sih buat Maesoro sebagai mahasiswa? Kan pasti ada dampak positif negatifnya. Coba dong dijelasin. Kalau menurut saya dampak positif dari pandemi ini kan, dampak positif dan negatif. Kalau menurut saya positif, eh, jadi kita bisa lebih dekat lah dengan keluarga, karena ya selain kita emang di rumah, pasti lebih banyak interaksi lah dengan keluarga. Terus banyak sih positifnya, kayak kayak misalkan hidup lu jadi lebih teratur lah selama lu di rumah gitu. Lu bisa jadi lebih putihan gitu, ya kan. Lu bisa leha-leha yang suka rebahan gitu. Ini waktunya lu menyelamatkan dunia dengan cara rebahan, ya kan? Tapi nggak mungkin juga selalu rebahan, karena ya ini sisi negatifnya, tugas lu banyak, lu pasti pusing-pusing gitu. Duit lu nggak ada, lu mau kemana juga nggak bisa karena semua di lockdown. Terus ya lu pasti bosen gitu, apa, mental lu terkikis gitu, sedikit demi sedikit, karena tugasnya yang kurang make sense gitu. Ada banyak sih, cuman
banyak juga positifnya yang gue lupa gue mau sebutin apa, tapi yang berdampak di hidup gue ya itu karena gue orangnya susah tidur gitu, jadi lebih mudah tidur lah gue di siang hari, lebih lebih banyak jam kosongnya. Cuman gue nggak pernah lupa sama apa sih namanya, kayak jam fase fase kerja lu gitu. Lu bisa belajar atau bisa ngerjain tugas apapun di jam segini, pasti lu bikin settingan sendiri tuh. Itu aja sih menurut gua. Ya, ya itu doang sih menurut gua. Ya bener juga sih kalau kata Maes. Intinya apa ya, kalau dampak dari COVID ini, pandemi ini lebih banyak ke negatifnya sih. Positifnya sih ada. Jadi buat yang kaum rebahan tuh pasti seneng banget ada kayak gini. Jujur gue sendiri tuh kayak emang termasuk kaum rebahan. Gue kupu-kupu di kampus. Kok jadi gue sih? Saya gitu. Saya kupu-kupu di kampus. Ya saya sendiri yang kupu-kupu aja ngerasa, aduh, kalau rebahan doang kayak bosen banget gitu. Udah gitu nih pembelajaran via kelas online kayak gini itu juga gak efektif dan efisien gitu. Efektif dan efisien. Jadi efektif itu melakukan sesuatu yang benar, efisien itu melakukan sesuatu dengan benar. Yuk, efektif dan efisien. Jadi gimana ya? Kelas online tuh nggak nambah pemahaman kalau menurut saya. Soalnya kayak kayak dosen-dosen lain tuh, dia ngasih tugas di kelas online, di website online. Itu kan bisa di copy paste atau enggak diparafrase dengan mudahnya sama mahasiswa. Itu tuh kayak nggak menambah pemahaman gitu. Jujur, saya di kelas emang kalau lama-lama ya bosen, kadang-kadang ngantuk. Tapi ya saya kalau adanya pandemi ini malah kangen gitu sama kelas. Saya kangen sama dosen-dosen. Walaupun ya gitulah, dosennya awalnya enak, lama-lama ngebosenin. Nggak termasuk Bu Pinaka sih, Bu Pinaka kan baik. Iya. Apalagi ya? Nah, dari COVID ini juga dampak negatifnya yang lain itu itulah, kita jadi kesusahan buat kemana-mana. Udah gitu kan viral juga tuh yang tagar, tanda pagar di rumah aja gitu. Nah, itu tuh ya emang gitu sih caranya buat ngatasin, buat perang lawan corona, ya itu dengan rebahan aja di rumah. Tapi agar gara rebahan juga kita ya bosen, ya pengen keluar. Terus kalau misalnya ngerjain tugas sambil rebahan juga tugasnya belum tentu selesai gitu. Jadi ya jujur saya sendiri tuh kalau misalnya ngerjain tugas sambil rebahan itu nggak efektif juga buat saya. Soalnya gimana ya, rebahan doang tuh kayak nggak dapet inspirasi gitu. Saya ngerjain tugas harus ada temennya gitu, temen yang sepemikiran, yang seumuran itu, otomatis kan pemikirannya kan sama kalau seumuran. Jadi kalau misalnya ada temen buat nemenin ngobrol itu kan sedikit-sedikit bisa ngebantu lah. Saya juga pernah baca di jurnal ilmiah di Google Cendekia, kalau misalnya belajar yang paling efektif adalah dengan sosialisasi dengan sesama manusia. Nah, sosialisasi sesama manusia itu juga termasuk belajar kan. Jadi dengan ngobrol sama temen aja itu udah kayak nambah pemahaman saya gitu. Ya itu sih intinya. Kemudian apa ya? Hmm, ini nih, apa, di pandemi ini kan juga hmm, kayak ada lockdown gitu kan di setiap wilayah gitu. Nah, rumah saya sendiri tuh kan kayak ada lockdownnya juga. Jadi di rumah saya tuh ini, kalau mau kemana-mana juga susah, soalnya di beberapa wilayah itu dikunci di mana-mana gitu. Saya kan rumahnya di kampung, di perkampungan. Tapi perkampungan wilayah saya itu dikelilingin sama komplek. Nah, di setiap ganggang komplek ini ada portalnya. Nah, kebanyakan portal itu ditutup. Jadi kayak contohnya nih, kayak mau ke rumah teman saya nih, mau wawancarain dia aja, ini termasuk sebuah usaha yang besar gitu. Pertama, saya nggak dikasih dana sama orang tua. Kemudian yang kedua, kendaraan juga ya cuma ada motor. Itu pun motor harus nunggu ayah pulang kerja. Ayah pulang kerja juga udah termasuk malam.
udah dapat motor, udah dapat sedikit dana lah. Ya udah, saya langsung ke tempat teman saya izin sama satpam komplek, saya orang sini. Nah, akhirnya portalnya dibukain sampai rumah teman saya, sampai rumah si Mahes ini. Di sini juga di lockdown gitu. Mungkin kalian dengerin aja deh cerita lockdown dari sekitar rumahnya Mahes kayak gimana. Ini sebelum gue masuk ke lockdown ya, cuman gue gatel aja sedikit, gue pengen ngomong tentang kurang efektif ya e-learning untuk kita para mahasiswa sepanjang satu semester lah hampir. Ini juga nggak bakal tahu kan sampai kapan gitu di lockdownnya. Eh, Cuman ya benar kata Napi tadi, dia paling bisa belajar tuh kalau misalkan ada temen lah, ada orang yang di sebelahnya, jadi kayak bisa diajak tukar pikiran gitu kan. Cuman ya itu benar, kita keluar rumah aja sebuah pembelajaran gitu. Kita memilih ngobrol sama orang-orang tertentu itu sebuah pembelajaran lagi gitu. Begitu juga dengan kita ya berinteraksi dengan siapapun tuh sebuah pembelajaran. Jadi kita bisa mengerti apa yang dia pikirkan gitu, mengerti apa yang dia eh, keluarkan gitu pendapatnya. Cuman kalau lockdown di lingkungan di lingkungan saya ini ya hampir sama sama, jadi kayak apalagi rumah saya di pinggir jalan kan, rumah gue di pinggir jalan gitu. Eh, jadi lebih gampang lah orang masuknya gitu dan keluarnya. Beda lagi kalau rumah saya di lingkungan gang gitu, itu udah semua full lockdown gitu, jadi kalau mau keluar harus dengan kepentingan yang sangat amat penting dan harus dengan beserta surat izinnya gitu. Cuman kan sama aja kayak kemarin gue kemarin sholat Jumat di masjid terdekat di rumah gue. Itu gue baru ngerasain kali itu sholat Jumat semengerikan itulah. Ini gue bukannya tidak menaati peraturan ini ya, peraturan dari pemerintah nih, gue nggak sholat Jumat di rumah atau gimana gimana. Cuman karena emang lu semua yang ingin lu ubah gitu mindsetnya, nggak nggak selalu harus saat itu lu ubah ya kan. Lu pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan. Dan gue merasakan hal itu mungkin sekali dua kali ini gue belum bisa gue sholat di rumah, masih kayak ada hawanya gitu loh, hawa-hawa kayak gue disuruh sholat Jumat tuh biasanya kan di masjid kan. Ini gue kurang bisa aja, jadi makanya gue dua kali sholat Jumat di masjid. Dan mungkin nih gue udah berniat untuk sholat di rumah mengganti jadi sholat zuhur. Ini gue sholat Jumat aja nih di masjid, itu gue ngerasain baru kali itu gue ibadah semengerikan itu loh. Kayak gue baru datang aja dicek suhu tubuh gitu di kepala. Habis itu habis wudhu gue disemprotin disinfektan lagi gitu. Cuman ya tolonglah ini mah corona udahlah, world tournya udahan lah. Kasihan ini orang-orang yang pegawai-pegawai gitu, mahasiswa yang kangen sama ya lingkungannya itu loh. Ini dari sini gue bisa menghargai, kayak gue kangen sama hal-hal kecil yang gue sepelein di kampus gitu. Contohnya kayak gue salim sama dosen gitu. Itu gue hal yang paling gue kangen tuh, satu salim sama dosen gitu. Terus gue ya soalnya gue pas detik-detik sebelum kayak lockdown, gue diliburin bersama gitu, bukan liburin sih, kayak belajar di rumah bersama gitu. Itu gue satu pertemuan gue nggak dibolehin salim karena ini nih si corona ini loh. Udahlah, tolonglah, waktunya udahan lah. Terus lu hal-hal yang yang lu paling kangenin gitu, hal kecil yang paling lu kangenin di kampus apa sih, atau dimanapun lah, hal-hal kecil yang paling lu kangenin gitu, yang paling gak kelihatan. Yang paling dikangenin dari yang dulu-dulu itu bisa kumpul sama teman-teman. Jujur sedih banget ini, udah pulang ke sini tapi tetap nggak bisa kumpul sama teman-teman.
Ya gimana ya, kumpul sama keluarga sih emang udah cukup. Tapi ya di Tangerang ini bukan cuma keluarga yang saya kangenin, saya juga kangen sama temen-temen gitu. Tadi mau ngomong apa ya? Ya gitulah intinya, kumpul aja tuh udah termasuk kebahagiaan yang paling saya impikan lah, anjir impikan. Jadi hal kecil kayak ngumpul gitu aja tuh udah bikin saya seneng gitu. Terus juga kalau misalnya saya kontak saya kontak teman saya satu-satu, bro hari ini kumpul bisa nggak? Wah nggak dibolehin sama orang tua. Oh ya udah aja sih intinya. Soalnya ya gimana? Saya juga belum saya juga paham keadaan sekitar, keadaan dia. Orang tuanya juga masih sayang sama dia pasti, nggak mau kenapa-napa. Ngomongin yang tadi ternyata saya baru sadar Mahes tuh berani juga dia sholat Jumat berjamaah di masjid. Jujur ya saya emang muslim tapi saya masih gimana ya, was-was aja sih kalau misalnya mau sholat Jumat di masjid. Ya saya salut aja sih sama Mahes walaupun ada pandemi gini dia gak meninggalkan kewajibannya gitu. Walaupun ya dalam Islam dibolehin kalau misalnya ada wabah gini sholat Jumatnya itu diganti sama sholat zuhur di rumah. eh Udah gitu apa ya, saya juga kangen sama sholat Jumat di sana lah, di Jawa Tengah, di Magelang. Soalnya di sana tuh habis sholat Jumat pasti dapat makanan itu. Makanannya tuh nggak nanggung-nanggung, kayak nasi Padang, rocket chicken, Popeye. Itu tuh sebuah kebahagiaan bagi anak kos gitu. Tapi ya gimana? Sekarang udah susah buat sholat jamaah. Bahkan apa ya? Kata ayah saya kan juga pas lagi sholat Jumat dia di luar tuh. Dia ngelihat Istiqlal aja biasanya rame. Istiqlal tuh masjid yang terbesar di Jakarta, yang gede gitu. Biasanya tuh rame di situ. Tapi sepi, parkirannya sepi, cuma ada motor-motor. Biasanya tuh mobil-mobil gede. Ya miris juga sih. Ya gimana ya, kasihan juga sama orang-orang yang udah niat mau sholat jamaah, tapi lebih pentingin inilah diri daripada, pokoknya pentingin diri sendiri dulu daripada ini agama gitu. Bukannya saya kafir atau gimana, tapi ya emang agama tuh penting, tapi diri sendiri lebih penting gitu. Lagi pula sebagai umat muslim kan emang dibolehin kan sholat jamaah di rumah dengan digantikan dengan sholat zuhur. Asalkan kalian sholat zuhur ya itu udah termasuk memenuhi sholat jamaah sih. Kemudian apalagi ya, ini gara-gara pandemi juga tuh banyak kegiatan yang diundur gitu. Contohnya itu apa ya, saya sama Mahes nih, saya sama Mahes kan sama-sama suka naik gunung tuh. Saya sama Mahes udah punya planning nih, mau nanjak bareng ke Gunung Sindoro, Wonosobo, Dieng. Kita udah planning, udah siapin udah siapin perlengkapan, udah siapin ini itu. Terus tiba-tiba ada kabar bahwasanya corona tuh udah sampai Indonesia. Wah, jujur itu tuh sedih banget. Kalau bisa nangis nangis saya. Enggak lah, lebay banget. Makanya sedih aja gitu. Waduh, masa planning yang udah lama-lama diatur tiba-tiba gagal gara-gara virus ini gitu. Ya saya emang gak nyalain virus sih, tapi ya emang termasuk musibah sih. Bisa dikatakan juga kiamat kecil ini, musibah kayak gini. Soalnya juga korbannya udah berjatuhan gitu. Terus gimana ya, kita tuh udah ngatur squad, udah ngatur anggota, udah ngatur rombongan buat buat nanjak bareng itu. Kita udah ngatur, udah atur biaya juga. Saya juga udah ngajak temen dari Magelang, udah dapat rombongan, udah enak lah, semuanya udah lengkap. Ya kira-kira bulan awal April sih kita udah siap nanjak banget, itu udah siap segalanya, udah siap fisik mental. Tiba-tiba ada kabar ini. Nah itu kalau dari saya sih sedih. Kalau dari Maya sendiri gimana nih? Jelas sedih dong, Pi. Gue juga itu gue baru inget kalau gue harusnya gue April udah naik ya Malia.
karena gue kelamaan di rumah tuh, karena ini pandemi ini nih, work from home, di rumah aja gitu. Iya bener kata Napi tuh, itu salah satu hal yang gue sedihin sih, cuman udah mulai nggak kelihatan karena udah mulai ikhlas. Pas hari-hari pertama gitu di disuruh di rumah aja gitu, rasanya males banget dah. Kayak udah habit gitu, udah jadi habit gue hampir tiap hari keluar gitu, hampir tiap hari gue ketemu orang. Ya jadi sedih aja, sedih sih sebenarnya. Kalau apalagi yang naik gunung itu gue juga udah ngumpulin duit udah ngumpulin duit, udah ya untung tiket nggak dibeli, tapi masih jauh-jauh hari kan itu untungnya. Ya ada baik ada bagusnya juga sih, cuman ini kita ngatur tanggal lagi nanti di awal Juni kali ya, apakah habis lebaran nih kita harus dagas nih, insya Allah kalau misalkan dunia sudah lebih pulih lah, dan semoga dan semoga lekas pulih lah. Kasian nih udahan makanya world tour ya. Cuman ada apalagi Pi yang lu mau bahas Pi selain ini? Ya gimana ya, kita juga harus ngatur jadwal lagi sih buat nanjak bareng gitu. Gara-gara virus ini, ya saya juga ini dana udah siap juga, udah siap mental, udah siap fisik. Tinggal logistik aja sih, hal-hal kecil kayak gitu. Dan pas gimana ya? Jadi itu pas lagi udah siap banget, udah searching jalur nih, udah lihat estimasi waktu, terus nggak lama kemudian di berita sebelahnya ada headline tuh, Gunung Sindoro jalur Sigedang ditutup. Waduh, sedih banget sih waktu itu. Langsung ngabarin Mahes. Mahes juga sedih, nangis juga katanya. Nggak nangis. Jadi ya harus ngatur jadwal lagi deh. Pokoknya mau nggak mau harus naik bareng pokoknya. Soalnya udah planning lama. Kalau nggak PHP sih Mahesnya. Tapi kayaknya dia gas sih orangnya. Dia tipe orang yang hayu meluncur ya. Sama lagi ya. Buat kedepannya harapannya gimana nih Hes? Harapan gue untuk ini ya, badai badai pasti cepat berlalu lah. Mungkin banyak yang merindukan aktivitas-aktivitas gitu, cuman nggak saatnya lu keluar untuk sekarang gitu. Lu nggak keren kalau lu keluar sekarang gitu, atau kemanapun sekarang gitu, apa selain kepentingan pribadi lu atau kepentingan apapun itu. Menurut gua udah mendingan stop, lu di rumah aja. Kasian sama orang-orang yang udah lockdown di rumah, udah punya kesadaran sendiri dari awal gitu. Eh, Ya gue ngomong ini juga untuk merefleksikan diri gue sendiri sih, sebagai pedoman untuk gue sekarang lah, agar gue, biarpun gue kurang atau belum banget bermanfaat untuk dunia atau negara gitu, seenggaknya gue memberi dampak kecil lah ibaratnya untuk ya pandemi ini, ya agar cepat berakhir lah. Eh, Ya semoga pemerintah lebih cepat tanggap gitu. Semoga kita doakan aja untuk semua para tenaga medis yang sedang berjuang untuk kesembuhan bersama gitu, secara kolektif. Ya panjatkan doa lebih kencang lah, lebih lebih ya lebih sering lah. Terus untuk harapan gue untuk teman-teman gue lagi, ya yang semoga tidak diberi inilah diberi kok bukan semoga tidak diberi dah, semoga diberi kemudahan dan kelancaran untuk hal-hal apapun sekarang. Semoga tetap sehat, tetap sehat ya, yang sudah terkena gitu, sudah terkena corona ini lekas sembuh gitu.
Ya intinya wabah ini pasti bisa kita lewati lah bersama-sama. Ya, ya udah jangan nangis. Itu aja sih kurang lebihnya. Ini saya juga fokus saya terbagi nih sebenarnya, disuruh ngetek podcast, cuman saya juga banyak tugas lain nih yang ini semua gara-gara e-learning ini. Gue baru masuk 2 minggu tiba-tiba udah suruh ini lagi, suruh libur lagi, ya Allah. Tapi nggak apa-apa, itu aja sih harapan gue untuk, ya semoga bumi kita cepat sembuh, cepat pulih. Gue juga mau naik gunung, udah jangan lama-lama ya. Dah, itu aja Pi. Oke, harapan saya juga kurang lebih sama sih kayak Maesworo. Pasti juga diantara pendengar sekalian, pasti pada kesel, pada sambat, kapan sih virus ini selesai, kapan virus ini kelar gitu. Ya, kalau mau cepat kelar, kita lawan bareng-bareng. Dengan cara apa? Ya udah dengan cara di rumah aja. Nggak usah kemana-mana. Contohnya kayak saya nih, saya kesini juga ke rumahnya Maes ini juga termasuk apa ya? Nggak patut dicontoh lah. Soalnya bisa aja saya membawa virus ke sini atau rumah ini yang membawa virus ke saya itu atau sebaliknya. Ya semoga jangan lah, insya Allah jangan. Jangan lah anjing. Mm-mm. Jangan cerita, jangan kayak gitulah. Kita doa yang baik-baik aja. Semoga bumi kita cepat sembuh, cepat diberi kemudahan, diberi ketabahan buat yang sedang berjuang melawan wabah ini, diberi ketabahan baik dari tenaga medis, pemerintah maupun rakyat Indonesia sekalian ataupun rakyat dunia bahkan. Intinya kita semua lawan bareng-bareng. Jangan cuma ngebacot doang, jangan cuma aduh pemerintah nggak bisa kerja tuh, tenaga medis nggak bisa kerja gini gini gini, jangan kayak gitulah. Intinya kita lawan bareng dengan cara di rumah aja. Oke, udahlah nggak usah panjang lebar lagi, bisa diakhirin podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya Hanafi Majisya Putra dan teman saya Maesworo Langgeng. izin undur diri. Apabila ada kesalahan dan salah-salah kata pada podcast kali ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.